Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda cupu yang bekerja di belakang sebuah kasir minimarket. Ia bekerja untuk menyambung hidup, mencari sesuap nasi, dan untuk jajan sehari-hari. Sayangnya, sepulang bekerja, ketenangan hidupnya itu seketika terusik dengan beberapa orang yang tiba-tiba mengikutinya. Dengan cukup mudah, pria itu menyadari posisinya yang terancam, dan ia segera mengganti pakaian untuk mengelabui musuhnya. Namun sayang, hal itu sia-sia karena ternyata kawasan itu sudah dikuasai oleh sekelompok mafia. Dan dengan tetap tenang, pria itu pun terus berjalan walaupun nyawa sedang dalam ancaman. Hingga di suatu persimpangan, ia pun dikepung dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Film ini berjudul Chat of Me If You Can, sebuah drama yang disutradarai oleh Lee Sang-baek, bergenre action romantis yang tentu saja akan membuat kita berpikir sekaligus penasaran dengan alur ceritanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Pria ini bernama Cha Soo-ho, seorang kasir minimarket biasa. Namun jangan tertipu dulu dengan tampangnya yang cupu ini, karena ternyata ia adalah seorang agen bayaran yang sengaja ditugaskan untuk memata-matai seseorang. Orang yang dimaksud bernama Kang Yo-jun, seorang penulis novel yang sangat terkenal dan sangat populer. Dalam menjalankan tugasnya, Cha Soo-ho sesekali harus sangat dekat. Ia bahkan menyelamatkan Kang Yo-jun dari para pembenci. Namun siapa sangka momen itu malah membuatnya terbawa perasaan akan targetnya sendiri ini. Tanpa Suho ketahui jika Kang Yo-jun adalah seorang psikopat berbahaya yang kini menjadi incaran negara. Dirinya bahkan akan melenyapkan suaminya jika mendapati sang suami berselingkuh. Sementara itu, suami Kang Yo-jun adalah seorang pengacara bernama Han Woo-song. Ia dikenal sebagai suami yang setia karena ia takut akan meninggal karena ancaman sang istri bukanlah main-main. Malam itu mereka kedatangan tamu spesial. Seorang artis bernama Baek Sojung bertamu ke rumah mereka. Sebuah parfum ia berikan sebagai salam pembuka. Kedatangannya ke sana nampak menjadi neraka bagi Han Woo-song karena ternyata mereka berdua memiliki hubungan gelap yang sudah sejak lama dirahasiakan. Agar Baek Sojung tutup mulut, ia pun meminta agar Han Woo-song menemuinya besok hari di rumahnya. Di kemudian harinya, dengan berpakaian seperti sehabis olahraga, Han Woo-song pun menemuinya di apartemen nomor 1820. Namun di sana ia tidak mendapati keberadaan Baek Sojung. Saat kembali ke rumah, sesuatu tiba-tiba terjadi. Beberapa kertas berjatuhan. Kertas-kertas itu berisi surat perjanjian, di mana jika Han Woo-song berselingkuh, maka Kang Yo-jun berhak berbuat apapun terhadapnya. Dan saat itu tiba-tiba 아무것도 놓지 못하고 있네. untung saja Kang Hyo-jun hanya bercanda. Namun ia berkata, jika suaminya berselingkuh, tak hanya suaminya saja yang akan ia lenyapkan, termasuk wanitanya juga akan turut ia habisi. Dan di sini sepertinya Kang Yo-jun sudah mulai mencium perselingkuhan di antara mereka. Setelah itu, scene pun berpindah. Kita diperlihatkan manajer Baek Sojung yang mendatangi kantor kepolisian untuk melaporkan jika saat ini Baek Sojung tiba-tiba menghilang. Dua orang detektif pun ditugaskan untuk menangani kasus ini. Di dalam rumah Baek Sojung tidak terlihat sesuatu yang mencurigakan. Mereka kemudian memeriksa beberapa CCTV yang berada di dekat sekitar rumah. Dari sebuah CCTV terlihat jika terakhir kali Baek Sojung telah menemui seseorang. Orang itu seperti sudah mengetahui letak CCTV-nya disimpan karena CCTV tidak bisa menangkap wajah orang tersebut.
Namun di sini orang yang ditemui oleh Baek Sojong terlihat memutar sesuatu dan kebiasaan itu ternyata sering dilakukan oleh Kang Yojun. Merasa penasaran akan yang telah terjadi, mereka pun mencoba untuk melakukan tes luminol di rumah Baek Sojong. Tes luminol adalah suatu metode yang menggunakan senyawa kimia untuk mendeteksi keberadaan darah, bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Luminol akan bereaksi dengan darah dan menghasilkan cahaya biru, sehingga membantu mendeteksi jejak darah yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dan ternyata hasilnya sangatlah mengejutkan. 살아있기는 힘들지. Sementara itu, di rumah Kang Yojun sendiri, kita diperlihatkan pembantunya yang tak sengaja menemukan bercak merah di dekat kulkas milik Kang Yojun. Saat si pembantu hendak membuka kulkas itu, tiba-tiba Kang Yojun datang dan menghentikannya. Di hari itu, diceritakan Cak Suho dikirim untuk bekerja sebagai asisten pribadi Kang Yojun. Suho dibuat terkejut karena beberapa aktivitas yang dilakukannya terlihat nampak tidak wajar. Karena keanehan itu, saat pulang bekerja, Cak Suho pun tetap mengawasi Kang Yojun dari kejauhan.